Wabarakatuh. Selamat datang di bulan Ramadan, yang insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya dan berhasil melaluinya dengan dengan sempurna gitu ya. Walaupun tidak sempurna, setidaknya mendekati sempurna, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, ini adalah video pertama sekaligus live IG, nggak peduli berapa penontonnya, yang penting insya Allah ke depan setiap jam 5 lewat gitu ya, menjelang maghrib kita coba live. Ngapain? Ya terserah saya gitu. Nah, hari ini sebenarnya kita sudah bikin plan, nggak perlu ngomongin itu lah ya. Hari ini saya pengen ngebahas sedikit tentang satu hal yang kemarin sempet rame kali ya, viral gitu, tapi ya cukup rame lah di jagat medsos, utamanya tentu timeline saya gitu ya, timeline saya di Facebook dan timeline saya di beberapa tempat. Apa itu? Jadi belum lama ada seorang, mungkin bisa dibilang selebgram atau dulu seleb tweet gitu ya, dia membuat statement bahwa yang penting, bukan yang penting, dia dia menyampaikan cara berpikirnya tentang child free marriage ya, atau pernikahan tapi bebas anak. Kita coba sedikit bedah gitu ya, child free marriage ini dari sisi yang pernah saya pelajarin. Tentu kita coba nanti ambil, karena lagi bulan Ramadan, kita bahas dari sisi keislamannya seperti apa. Jadi teman-teman, yang harus diingat paling pertama kali adalah yang namanya pernikahan dalam Islam itu adalah satu ibadah yang sangat mulia begitu ya, ibadah yang sangat pahalanya besar, tapi ingat, dia hukumnya bisa berubah gitu ya, kadang dia jadi haram gitu ya, ada waktu dia jadi mubah, ada waktu dia jadi sunnah, ada waktu dia jadi wajib gitu ya, ada waktu dia jadi haram. Kok bisa gitu? Ya bisa. Kenapa? Karena niat orang itu bisa berubah, keadaan seseorang itu bisa berubah, kondisi seseorang itu bisa berubah. Jadinya nanti hukum dari satu pernikahan itu memang tergantung keadaannya dia nanti seperti apa gitu. Ada orang yang nikah jadi haram. Kenapa? Karena niat dia salah. Niat dia adalah menyakiti calon pasangannya. Kita nanti tahu ada pernikahan gitu ya. Ada pernikahan yang memang sengaja untuk biar dapat bukan biar dapat warisan. Ada yang sengaja menikah supaya bisa rujuk lagi dengan istri pertama dan sebagainya. Itu banyak sekali. Nanti kita kenal kemudian pernikahan itu hukumnya jadi haram. Ada juga nikah yang sunnah gitu ya. Maksudnya yang sunnah tuh gimana? Iya, dia sudah mampu nikah, tapi dia juga tidak khawatir dia akan terjerumus dalam maksiat begitu. Ya, ini jadi sunnah buat dia. Dilakukan berpahala, tidak dilakukan saat itu juga ya sudah, nggak apa-apa. Kenapa? Karena dia bisa menjaga diri. Ada juga yang menjadi wajib gitu ya. Jadi wajib gimana? Sudah mampu, dia dikhawatirkan dia masuk dalam lembah maksiat, akhirnya dia jadi wajib hukumnya untuk menikah. Jadi kita mesti paham dulu berangkat bahwa pernikahan itu dalam Islam itu adalah ibadah yang mulia, yang kemudian hukumnya itu bisa berubah-ubah tergantung keadaan si manusianya sendiri. Kalau manusianya sedang keadaan paling rendah dan dia tidak mampu, maka nanti hukumnya jadi tidak dianjurkan dulu kadang-kadang gitu ya, udah puasa dulu aja. Ada orang yang sangat mampu tapi dia bisa menahan diri, akhirnya hukum buat dia adalah sunnah, boleh dilakukan, pahalanya dapat gitu ya, tapi kalau dilakukan juga nggak apa-apa gitu. Nah, yang paling menarik, baru nanti kita masuk pada pembahasan apakah dalam sebuah pernikahan itu harus punya anak. Karena tadi kita pengen ngebahas child free marriage gitu ya, sebagaimana yang sedang ramai belakangan. Apakah yang namanya menikah itu harus punya anak dalam Islam? Nggak bisa dipungkiri, salah satu tujuan menikah itu adalah memang menjaga
keberlangsungan kehidupan manusia. Itu nggak bisa kita pungkiri bahwa salah satu tujuan pernikahan itu adalah menjaga keberlangsungan manusia. Berarti apa maksudnya? Bereproduksi, punya anak dalam hal ini. Tapi apakah itu menjadi satu hal yang wajib? Apakah kalau sudah menikah terus sama Allah tidak dikaruniai seorang anak terus menjadi dosa? Nggak juga gitu, nggak juga. Ternyata toh kita harus memahami bahwa sejak awal hidup kita itu ya dalam genggaman Allah aja. Mau nikah nggak nikah itu juga terserah Allah gitu ya. Mau beranak pinak mau nggak beranak pinak juga itu terserah Allah. Mau dikasih anak atau enggak itu juga terserah Allah. Mau dikasih anak di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga atau bahkan tahun ke-10, 15 itu juga terserah Allah. Itu bukan hak kita, tapi itu bukan wilayahnya kita. Itu adalah hak prerogatif Allah. Terus apa yang bisa kita lakukan? Yang kita bisa lakukan adalah ikhtiar kan gitu ya. Karena kita tujuan menikahnya salah satu dalam pertujuan pernikahan adalah keberlangsungan spesies gitu ya, keberlangsungan manusia, maka kita harus berikhtiar itu. Kita harus mengikhtiarkan itu tadi. Berikhtiar gimana caranya bisa punya anak. Nanti kita kenal ada dokter yang ahli gitu ya. Kita bisa konsultasi ke dokter yang ahli dan sebagainya. Jadi berangkat dari situ sebenarnya memang dalam agama kita yang namanya menikah salah satu tujuannya memang punya anak. Terus apa tujuannya punya anak dalam agama kita? Pertama tadi keberlangsungan manusia. Kalau toh tidak punya anak ya nggak apa-apa, karena itu kan nanti keputusan Allah, hak prerogatif Allah aja. Tapi yang paling pertama adalah itu keberlangsungan manusia. Yang kedua itu keberlangsungan agama atau keberlangsungan ideologi. Mau nggak mau kita mesti berusaha bagaimana kemudian anak biologis kita itu juga menjadi anak ideologis, ya nggak sih? Kita punya anak maunya ya anak kita itu juga beriman kan gitu. Kita punya anak ya kita maunya anak itu beriman sama seperti kita. Nanti muncul lagi perdiskusian perdebatan atau muncul lagi diskusi apakah anak yang lahir itu, apakah manusia yang baru lahir itu memeluk agama Islam. Ini menjadi perdebatan lagi. Wah, ada yang bilang agama itu tidak diwariskan. Saya cenderung sepakat, betul agama itu tidak diwariskan. Tapi dalam Al-Quran sudah dibilang setiap manusia itu lahir dalam keadaan fitrah. Yang namanya fitrah itu berarti dia beragama Islam. Fitrahnya itu, manusia itu adalah fitrahnya tunduk kepada sesuatu yang lebih berkuasa. Dalam konteks ini bukan berarti penguasa manusia begitu ya, tapi ini Allah gitu. Jadi secara fitrah kita itu tunduk sama Allah. Secara fitrah kita itu adalah makhluk yang berserah diri pada Allah. Gimana caranya maksudnya berserah diri? Penjelasan simpelnya adalah bayi yang baru lahir. Penjelasan paling sederhana yang pernah saya dengar adalah bayi yang baru lahir itu nggak punya kehendak. Maksudnya gimana? Bayi yang baru lahir itu kalau jatuh dari kasur gitu ya, Allah bertitah, Allah mengatakan jatuh dari kasur, jatuh dia. Dia nggak punya kekuasaan, dia nggak punya kekuatan untuk berpindah dari takdir itu ke takdir yang lain. Ini bayi inilah yang kemudian kita dengar manusia yang hidup dalam fitrah, yaitu sebagai seorang muslim. Apa artinya Islam? Apa artinya muslim? Itu adalah manusia yang berserah diri pada Allah, berserah diri pada putusan Allah, berserah diri kepada takdir-takdir yang sudah Allah buat begitu ya. Jadi yang namanya berserah diri itu ya tidak ada penolakan dan tidak berusaha berlari dari satu takdir ke takdir yang lain. Dia menerima saja takdir dari Allah tuh. Dia nerima aja takdir dari Allah. Itulah bayi itu. Itulah bayi. Dia nggak punya dia nggak bisa milih mau lahir dari keluarga kaya raya atau keluarga miskin papa, ya nggak bisa. Pokoknya sudah sama Allah ditetapkan A, ya sudah A. Sama Allah ditetapkan B, ya sudah B. Jadilah kamu lahir di situ. Baru nanti orang tuanya yang ngajarin. Inilah proses ideologisasinya di situ. Orang tuanya ngajarin apa? Tergantung ideologi orang tuanya. Kalau orang tuanya Muslim diajarkan Islam, kalau orang tuanya Nasrani diajarkan agama Nasrani, orang tuanya Yahudi diajarkan Yahudi. Maka kita lihat nanti di dalil-dalilnya sampai orang tuanya atau disebut secara di tekstualnya itu bapaknya itu menjadikan dia beragama lain, menjadikan dia memeluk agama yang lain. Jadi kalau dia awalnya lahir sebagai seorang muslim, dia besar jadi seperti apa tuh tergantung orang tuanya. Dalam konteks teks dalilnya itu bapaknya yang membuat dia berubah. Jadi
buat para orang tua cukup berhati-hati di sini. Baru nanti kita main ke konteks. Terus apakah dibenarkan pemikiran child free marriage gitu ya? Apakah dibenarkan dalam agama kita itu memiliki pemikiran menikah tapi nggak usah punya anak? Yang pertama, kita balik lagi ke prinsip yang pertama tadi ya. Punya anak atau nggak punya anak itu full hak prerogatif Allah aja. Ada orang yang berusaha bertahun-tahun tapi akhirnya juga nggak punya. Ada orang yang tidak berusaha banget tapi ternyata sama Allah juga dikasih gitu. Sama Allah juga dikasih. Bahkan saya juga pernah mendengar dari cerita orang pertama begitu ya, sudah KB gitu ya, istri sudah KB, suami sudah KB, anak sudah 5 gitu ya, karena sudah merasa cukup. Tapi sama Allah juga tetap dikasih walaupun sudah KB gitu ya. Karena memang tadi hak prerogatif Allah aja. Itu hak prerogatif Allah aja, nggak ada sangkut paut manusia di situ. Manusia hanya bisa ikhtiar. Allah nanti yang kasih, iya atau enggak tuh Allah yang kasih. Terus itu prinsip dasarnya bahwa itu terserah Allah punya anak mau nggak punya anak. Terus apakah bisa manusia merencanakan tidak memiliki anak selama pernikahan? Ya bisa, tetap bisa. Tapi tetap tadi balik lagi ke prinsip pertama. Itu hak prerogatif Allah. Kalau kita sudah ikhtiar supaya tidak punya anak, tapi Allah bilang kamu punya anak, nggak bisa ngapa-ngapain kan gitu ceritanya. Maka yang mesti kita camkan betul dalam diri kita adalah tadi, sekali lagi, punya anak atau nggak punya anak itu ya tetap itu hak prerogatif Allah. Namun sebagai manusia, sebagai seorang muslim, ketika kita sudah menikah, apalagi kita memang niat nikahnya karena ibadah, salah satu tujuan pernikahan kita adalah keberlangsungan umat manusia, keberlangsungan agama kita, keberlangsungan ideologi kita. Apakah dibenarkan pada akhirnya child free marriage? Tentu saja tidak bisa dibenarkan, apalagi ketika kita berangkat motivasinya dari masalah ekonomi. Yang kemarin menyebar luas itu kan ada orang yang bilang buat apa punya anak gitu kan. Punya anak itu butuh uang paling nggak 3 miliar disebut di tulisan itu ya. Paling nggak minimal 3 miliar sampai dia bisa lulus kuliah dan sebagainya, sampai dia bisa jadi orang kalau kata orang Jawa begitu ya. Apakah pola pikir seperti ini dibenarkan? Tentu saja tidak. Kenapa? Dalam agama kita yang masalah rizki itu adalah keputusan Allah. Bahkan sudah dibilang dalam dalil-dalil begitu ya, nggak boleh kamu itu takut punya anak karena kamu takut masalah ekonomi, itu nggak boleh gitu, itu nggak boleh. Jadi yang namanya menikah, tujuan kita adalah punya anak gitu ya. Itu salah satu tujuan pernikahan adalah keberlangsungan agama kita. Tapi kita nggak mau punya anak dengan alasan ekonomi, ini tentu saja sudah semakin salah gitu ya. Tentu saja ini sudah semakin salah. Kenapa nggak bersesuaian dengan dalil? Nggak sesuai dengan dalil. Ini tentu sangat menarik kalau kita lihat keadaan ekonomi kita sekarang. Oh iya, kita kan sandwich generation gitu ya, generasi kejepit. Harus bantu orang tua juga, harus ngurus anak juga, harus ngurus istri juga. Nggak mungkin, itu secara logika manusia tidak cukup. Hingga akhirnya udahlah, mendingan nggak punya anak aja. Nanti uang biaya untuk nyokahin anak kita bisa pakai untuk hal yang lain. Untuk apa tuh? Untuk jalan-jalan gitu ya, untuk jalan ke luar negeri dan sebagainya. Secara logika kayaknya bener, tapi secara dalil tertolak, nggak boleh seperti itu. Kenapa nggak boleh? Ya tadi, ketika kita bilang, kalau saya punya anak saya butuh biaya besar untuk nyokolahin dia, untuk beliin gadget, untuk ngajak dia main sebagainya, itu sudah menyalahi aturan. Sudah bukan menyalahi aturan, sudah menyalahi dalil. Kenapa? Karena secara dalil kata Allah, rizki anak-anak kita itu ditanggung sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas kita tuh cuman ikhtiarnya aja gitu. Tugas kita tuh hanya mencarinya saja. Makanya kan syarat menikah tuh bukan punya nafkah untuk diberikan, tapi mampu mencari nafkah. Sehingga kita memang tugasnya adalah mencarinya itu, mencari kesana kemari nafkah dan sebagainya. Nanti kita akan ketemu konsep rizki. Ada orang yang tinggal di Jawa tapi ternyata rezekinya turunnya di Sumatera. Ada orang tinggal di Indonesia ternyata rezekinya turun di Jepang.
ada orang tinggal di Jepang ternyata rezekinya turunnya di Indonesia. Maka kita lihat nanti kan ada orang punya bisnis, dia orang Jepang, bisnisnya di Indonesia. Ada orang Indonesia, bisnisnya di Jepang. Ada orang Eropa, bisnisnya di Amerika dan sebagainya. Itu bersesuaian dengan dalil semua. Yang tidak bersesuaian dengan dalil adalah ketakutan kita ketika kita punya anak, terus kita nggak bisa ngasih rizki. Itu yang tidak bersesuaian dengan dalil. Maka berbeda nanti, beda ya dengan kita mengatur jarak anak gitu ya, mengatur jarak usia anak. Apa tuh? Lahir anak pertama ke anak kedua paling nggak minimal jarak 2 tahun. Dengan alasan apa? Alasan kesehatan. Ini dibenarkan. Kenapa? Ini dibenarkan. Ya kenapa dibenarkan? Ya jelas. Menjaga kesehatan si ibu gitu ya, menjaga kesehatan si ibu, menjaga keberlangsungan hidup si ibu atau si perempuannya, dalam hal ini si orang tuanya yang perempuan, si ibunya, itu juga bersesuaian dengan syariat. Jadi nggak serta merta terus oke, karena saya ingin menjaga keberlangsungan agama, saya ingin menjaga keberlangsungan umat manusia, berarti saya beranak pinak sebanyak banyaknya. Nggak gitu juga bos, nggak gitu juga. Tetap ada aturannya. Dalam aturan medis seperti apa? Kenapa? Karena syariat dengan ilmu pengetahuan itu tidak saling bertentangan, dia saling berjalan seiringan. Jadi jangan sampai kita punya pemikiran bahwa udahlah saya nikah tapi nggak mau punya anak dengan alasan ekonomi. Aduh, kenapa? Itu meragukan Allah. Nanti juga ada yang bilang, kenapa mas? Nanti ada orang yang lebih melihat realita. Wah mas, itu orang yang hidupnya tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan dalil. Maksudnya adalah dalam konteks kita sekarang yang sedang dibahas adalah orang yang punya pemikiran tidak mau punya anak, child free marriage, dengan alasan ekonomi. Kenapa hidupnya dia itu lebih kaya raya dibandingkan saya yang beriman gitu ya, dibandingkan saya yang punya anak banyak, yang hidup sesuai dalil dan sebagainya. Kenapa? Yang pertama, ini justru bukti Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Kita tahu Bismillahirrahmanirrahim dalam ayat pertama surat Al-Fatihah yang sering banget kita baca dalam ngapa-ngapain. Mau makan kita baca bismillah, mau kerja kita baca bismillah, mau ngerjain tugas kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa konteks Ar-Rahman Ar-Rahim itu punya ruang lingkup yang berbeda. Maha pengasihnya Allah itu untuk seluruh makhluk, untuk seluruh manusia, gak cuman orang yang beriman pada Allah saja. Maha pengasihnya Allah itu dikasih untuk semua orang. Maha pengasihnya Allah itu dikasih untuk seluruh makhluk. Kenapa? Karena Allah sudah berjanji keterjaminan rezeki itu tadi. Tapi Ar-Rahim, penyayangnya Allah, itu tidak semua orang dikasih. Kenapa? Hanya untuk orang yang beriman saja. Lihat ya bedanya ya. Jadi konteks rizki, itu Allah sudah berjanji semua makhluk itu dikasih sama Allah. Semua makhluk berarti nggak peduli kita mau beriman, mau enggak gitu ya, mau sekolah, mau enggak. Secara konsep kehidupan ya, Bismillahirrahmanirrahim, Maha pengasihnya Allah itu dikasih untuk semua orang, untuk semua makhluk. Kita nggak perlu khawatir. Tinggal tadi ya konteksnya, tinggal gimana caranya kita mencari itu. Karena tadi ada orang dilahirkan di Indonesia tapi rezekinya ternyata di bumi lain gitu ya. Bukan di bumi multiverse, bukan, maksudnya di bumi yang lain tuh berarti di kota yang lain, di negara yang lain gitu. Ada juga konteks Ar-Rahim, sedangkan Ar-Rahimnya Allah, Maha penyayangnya Allah, itu bukan untuk semua orang. Itu hanya untuk orang beriman. Terus gimana caranya? Loh, kok ada orang yang hidupnya tidak sesuai dengan dalil, hidupnya tidak mengikuti ajaran-ajaran Allah, tapi dia kok hidupnya dalam kenyamanan dan dalam kebahagiaan, sedangkan ada orang yang ada orang yang beriman, ada orang yang menjaga syariat dalam hidupnya, nutup aurat dan sebagainya, tapi kok dia hidupnya melarat gitu ya, kok terlihat tidak bahagia secara tampak secara kelihatan mata, kok dia tidak bahagia. Makanya nanti kita tahu ada konsep istidroj, kita tahu bahwa Dajjal nanti kalau kita sambungkan dengan dalil-dalil Dajjal gitu ya. Dajjal itu juga adalah sosok makhluk yang sama Allah, setiap berdoa, setiap minta dikasih terus. Tapi dikasih terusnya itu dalam konteks murka, bukan dalam konteks sayang. Dan dalam konteks rizki memang semua orang akan dikasih gitu ya. Dalam hal ini Dajjal, bahkan Dajjal gitu ya,
ketika dia meminta akan saya hidupkan orang ini sama Allah, dikabulin. Tapi bukan dalam konteks kasih sayang, tapi dalam konteks kemurkaan. Bisa nggak kita bilang ada orang tidak beriman tapi hidupnya lebih kaya raya daripada orang yang beriman? Bisa nggak kita bilang dia hidupnya dalam konteks kemurkaan Allah? Dalam hal akidah kita, iya, tapi dalam hal muamalah kita nggak boleh ngomong seperti itu. Dalam konteks akidah, kita yakin, oh, itu belum tentu disayang sama Allah, gitu. Itu konteks akidah kita. Dia hidup seperti itu belum tentu disayang Allah, itu dalam akidah kita seperti itu. Tapi dalam konteks muamalah, kita nggak boleh ngomong ke orang itu, ya dasar lu kan tidak beriman, lu kan kafir, gitu. Lu kan kafir, berarti lu tidak tidak disayang sama Allah. Enggak, dalam konteks muamalah tidak seperti itu. Dalam konteks akidah, itu kita mesti berpikir, bukan mesti, bahwa kita wajib meyakini bahwa ya itu bukan dalam rangka kasih sayang Allah. Tapi kita tidak boleh menghakimi dia nanti akan masuk neraka atau tidak. Kenapa? Kita nggak tahu. Bisa jadi setahun kemudian dia beriman, bisa jadi kita yang jadi tidak beriman, begitu kan? Nggak, na'udzubillah min dzalik. Bisa jadi bulan depan dia taubat, bisa jadi bulan depan dia ada titik balik dalam hidupnya, gitu ya, istighfar lebih dalam daripada kita pernah tahu. Maka dalam konteks muamalah, kita nggak boleh bilang sesat, kafir, tidak beriman, dapat murka Allah. Tidak. Tapi dalam konteks akidah, berdasarkan dalil-dalil yang sudah kita baca, dalil-dalil yang sudah kita pelajarin, kita yakin, oke, orang ini ternyata tidak mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nggak perlu khawatir. Apalagi ada konteks dulu, bukan ada konteks, ada sejarah. Ada seorang Yahudi, ini lucu ceritanya. Ada seorang Yahudi datang, seingat saya sih Imam Ghazali, tapi nanti kalau salah mohon dikoreksi teman-teman ya. Jadi ada seorang Yahudi mendatangi seorang ulama, biar aman lah, saya nggak sebut nama ulama karena saya lupa nama ulamanya. Ada seorang Yahudi mendatangi seorang ulama, jadi mencegat, ulama ini lagi jalan, dicegat sama orang Yahudi. Orang Yahudinya miskin, ulamanya kaya raya. Terus si Yahudinya nih bilang, Syekh, Muhammad tuh pendusta, katanya. Muhammad, Rasulmu itu, Rasulullah itu pendusta, kata si orang Yahudi ini. Kata si ulama ini, ulamanya jawab, kenapa kamu bisa bilang Rasulullah itu pendusta? Kata si Yahudi ini mengutip hadis. Lihat nih, Yahudinya mengutip hadis. Kata si orang Yahudi, Rasulullah pernah bilang bahwa dunia ini adalah penjaranya orang beriman dan istananya orang kafir. Surganya orang-orang tidak beriman, orang kafir lah ya. Terus sedangkan akhirat itu adalah surganya orang beriman dan penjaranya orang kafir. Terus kata si ulamanya, ya betul, hadisnya sahih gitu. Betul, Rasulullah pernah bilang begitu. Terus kenapa kamu bisa bilang Rasulullah itu berdusta? Kata si Yahudi miskin ini, Yahudi yang miskin ini, dia bilang, lihat sekarang keadaannya terbalik. Saya tidak beriman kepada Rasulmu, saya tidak beriman kepada Tuhanmu, tetapi saya miskin. Sedangkan engkau adalah seorang ulama, seorang berilmu dalam agama Islam, gitu ya. Engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada Rasulullah, bahkan engkau mengajarkan orang tentang ajaran Rasulullah, tetapi engkau hidup dalam kemewahan, engkau hidup dalam harta yang berlimpah. Ini mana buktinya kalau Rasulullah bilang dunia itu adalah penjaranya orang beriman. Engkau hidup dalam istana ya Syekh. Engkau hidup dalam kemewahan, kegelimangan harta ya Syekh. Apa kata si ulamanya? Salah kamu ngartiinnya, salah kamu nafsirinnya. Saya, kata si ulamanya, sebanyak-banyaknya harta yang saat ini saya genggam, yang saat ini saya kelola, itu adalah penjara untuk saya. Kamu, orang tidak beriman, orang kafir gitu ya, semiskin-miskinnya kamu di dunia, itu adalah surga bagimu. Nanti di akhirat, kamu akan mendapatkan yang lebih menyeramkan lagi daripada ini gitu. Dan saya akan mendapatkan yang lebih mewah lagi daripada ini. Seketika si Yahudinya dalam sejarah ini, dalam kisah ini disebut langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi teman-teman sekalian, kita sebagai orang yang setidak-tidaknya kita ngaku beriman lah. Kenapa hari ini kita puasa, hari pertama? Kenapa kita puasa? Karena kita berusaha supaya dapat predikat orang beriman.
Kalau kita tidak puasa hari ini berarti kita tidak beriman. Kenapa? Karena ibadah Ramadan itu kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi kalau kalau kitanya tidak beriman, kita tidak disapa dalam ayat ini. Jadi syaratnya kita puasa Ramadan itu adalah kita beriman dulu. Jadi ketika kita merasa tidak ada keistimewaan bulan Ramadan gitu, Ramadan datang kita kok tidak merasakan keistimewaannya sama sekali. Ramadan datang tapi kok kita ngerasanya biasa-biasa saja. Itu mestinya kita mengevaluasi diri. Kenapa? Bisa jadi jangan-jangan kita sudah tidak masuk dalam kategori orang beriman. Kenapa? Karena Allah memanggil hanya orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, bukan ya ayyuhan nas kutiba alaikum.